Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, untuk pelajaran SKI pertemuan yang kedua ini, kita akan membahas mengenai sejarah Islam di Indonesia. Di sini bisa kalian lihat kompetensi dasar yang harus dicapai menganalisis sejarah penyebaran Islam di Indonesia, dan yang indikatornya yaitu menjelaskan sejarah masuknya Islam di Indonesia, mengidentifikasi sejarah masuknya Islam di Indonesia, menguraikan teori masuknya Islam di Indonesia, dan menjelaskan perkembangan Islam di Indonesia. Faktor-faktor penyebab Islam mudah diterima masyarakat Indonesia. Yang pertama yaitu syarat masuk Islam sangat mudah, cukup dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, upacara-upacara dalam Islam sangat sederhana. Yang ketiga, Islam tidak mengenal kasta atau tingkatan derajat manusia. Dan yang keempat, Islam disebarkan dengan cara damai. Inilah yang menyebabkan Islam mudah diterima oleh masyarakat Indonesia. Bukti-bukti masuknya Islam ke Indonesia. Ada 2 bukti, yaitu bukti dari luar negeri dan bukti dari dalam negeri. Dan untuk bukti dari luar negeri yaitu bukti yang pertama, yaitu bukti dari seorang penjelajah dari Venesia, yaitu Marco Polo. Dia pernah singgah di Sumatera, yaitu di daerah Perlak, di mana di sana sudah ada beberapa orang Tasih atau Arab Muslim, dan penduduknya di sana sudah banyak juga yang menganut agama Islam. Bukti yang kedua yaitu bukti dari Ibnu Battutoh. Dia adalah seorang utusan kerajaan Delhi yang mampir ke Samudra Pasai, di mana di Samudra Pasai ini sudah banyak masyarakat yang sudah menganut agama Islam. Bukti yang ketiga yaitu bukti dari Tommy Pires. Dia mengatakan bahwa di pelabuhan Malaka ramai dikunjungi para pedagang dari barat seperti Kairo, Mekah, Aden, Gujarat, dan lain-lain. Dan pedagang dari timur seperti Siam, Pahang, Champa, dan lain-lain. Dan pedagang dari Nusantara seperti Tanjung Pura, Bangka, dan lain-lain. Sedangkan bukti dari dalam negeri diantaranya: 1. Yaitu ditemukannya makam Fatimah binti Maimun dengan batu bersurat di daerah Leran, Gresik, Jawa Timur. Bukti yang kedua yaitu ditemukannya makam Malik As-Saleh berangkat tahun 1297 Masehi yang merupakan pendiri dari kerajaan Samudra Pasai. Dan bukti yang ketiga yaitu ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat tahun 1419. Yang selanjutnya adalah teori masuknya Islam ke Indonesia. Di sini ada 3 teori yang menjelaskan tentang masuknya Islam ke Indonesia. Di sini bisa kita lihat ada 3 teori masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, dan yang ketiga adalah teori Mekah. 1. Teori Gujarat yang didukung oleh ahli sejarah Snegur Gronj yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia ini pada abad ke-13 dan pembawanya berasal dari Gujarat atau Cambai, India.
Dasar teori Gujarat ini ada 3. Yang pertama, kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua, hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia, Cambai, Timur Tengah, dan Eropa. Yang ketiga, adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat. Yang kedua, teori Persia yang dipelopori oleh Husain Jaya Diningrat yang menyatakan bahwa proses kedatangan Islam ke Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang adalah Iran. Dasar teori Gujarat ini ada 5, yaitu yang pertama, peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya cucu Nabi Muhammad yaitu Hasan dan Husain yang diperingati oleh masyarakat Sumatera Barat yang disebut dengan upacara tabuk atau tabwi atau tabut. Kalau di Jawa ini ditandai dengan pembuatan bubur syuro. Yang kedua, kesamaan ajaran Sufi yang dianut Syekh Siti Jenar dengan Sufi dari Iran yaitu Al-Halaj. Yang ketiga, penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda-tanda bunyi harokat. Yang keempat, ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik. Dan yang terakhir, adanya perkampungan Leren atau Leran di kiri daerah Gresik. Yang ketiga, teori Mekah. Teori ini didukung oleh ahli sejarah yaitu Hamka yang menyatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia adalah langsung dari Mekah atau dari Arab. Dasar teori Mekah ini ada 3, yaitu yang pertama pada abad ke-7 yaitu tahun 674 di pantai barat Sumatera sudah terdapat perkampungan Islam atau perkampungan Arab dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Kanton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita dari Cina. Yang kedua, kerajaan Samudra Pasai menganut aliran madhab Syafi'i, di mana pengaruh madhab Syafi'i terbesar pada waktu itu adalah Mesir dan Mekah. Sedangkan di Gujarat atau India adalah penganut madhab Hanafi. Yang ketiga, cara raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar Al-Malik, yaitu gelar tersebut berasal dari Mesir dan Arab. Proses Islamisasi di Indonesia atau cara-cara masuknya Islam di Indonesia ini bisa kita lihat di antaranya. Yang pertama yaitu dengan cara perdagangan, di mana para pedagang dari Arab, dari Gujarat, dari Persia, mereka di samping berdagang juga menyebarkan ajaran Islam. Yang kedua dengan cara pernikahan, para pedagang-pedagang ini banyak juga yang menetap di Nusantara sehingga mereka juga menikahi wanita-wanita pribumi. Dengan menikahi wanita pribumi ini sehingga mereka mempunyai suatu komunitas atau perkampungan yang nantinya juga akan melanjutkan penyebaran agama Islam ini. Yang ketiga, dengan cara pendidikan, yaitu dengan cara mendirikan pondok pesantren, yang ini biasanya dilakukan oleh para wali songo. Dan yang keempat adalah dakwah, di mana para santri yang belajar di pondok pesantren ini bukan hanya dari daerah Jawa saja, tapi juga dari luar Jawa. Sehingga setelah mereka lulus dari pendidikan mereka, mereka menyebarkan Islam di daerah mereka masing-masing. Dan yang ketiga yaitu dengan cara tasawuf. Tasawuf yaitu ajaran atau cara untuk mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah sehingga memperoleh hubungan langsung secara sadar dengannya. Orang yang ahli di bidang ilmu tasawuf ini disebut sufi. Pengajar-pengajar tasawuf atau para sufi ini mengajarkan ilmu tasawuf
yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat Indonesia, di mana mereka memasukkan unsur-unsur Islam, misalnya seperti zikir, wirid, dan lain-lain. Oke anak-anak, itulah tadi pelajaran kita SKI di bab 1 atau KD1 tentang sejarah masuknya Islam di Indonesia. Dan untuk selanjutnya kalian bisa baca ini, yaitu tugas bagi kalian semuanya setelah mempelajari materi tersebut. Tugas ini nanti bisa kalian upload di e-learning penilaian pengetahuan atau KI 3. Kalian bisa baca di situ ada tugas tentang menyebut kalian menjelaskan ya bagaimana kondisi sosial budaya, agama, perekonomian, sosial politik suku bangsa di Indonesia sebelum datangnya Islam. Dan ini bisa kalian lihat di buku cetak digital, di grup WA, di bahan ajar e-learning atau di bahan ajar e-learning di halaman 8 dan 9. Oke anak-anak, sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.